puasa. Pasai. Nah, jadi nanti kita masuk ke dalam museum. Kak Nani, siapa? Kak Nani. Kak apa? Kak Nani. Nah, yang di belakang kita, say hi Bapak, angkat tangannya. Nah, ini namanya Pak Yulizar. Pak Yulizar ini merupakan Kabid Kebudayaan sekaligus Kepala Museum Islam Samudra Pasai. Abang yang lagi dokumentasi, angkat tangannya Bang. Halo. Kalau dibilang halo, jawabnya? Nah, namanya Om Yudi. Siapa? Om Yudi. Nah, abang yang tadi pakai baju hitam yang kapelan sama Kak Nani, namanya Kak Maulana. Siapa? Kak Maulana. Nah, Nah, yang pertama di sini sekaligus pendiri dari Kerajaan Islam Samudra Pasai, namanya itu Sultan Al-Malik As-Swalih. Nah, jadi Sultan Al-Malik As-Swalih ini merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai sekaligus Sultan Islam pertama di Nusantara. Zahir Muhammad I. Ini merupakan anak dari Malik As-Swalih. Pernah ke makam Malik Saleh? Lihat nggak, di situ ada makam dua besar, ya kan? Nah, satu milik Al-Malik As-Swalih, satunya lagi punya anaknya yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir ini memerintah selama kurang lebih 29 tahun. Nah, setelah anaknya Sultan Malik As-Swalih yaitu Malik Az-Zahir, kemudian ada sultan ketiga namanya Sultan Ahmad. Nisan marmer. Nah, jadi ini adalah replika nisan marmer. Nah, replika itu tahu nggak apa? Replika itu adalah barang tiruan yang dicetak mirip dengan aslinya. Yang pertama, tipologi Pasai Akhir. Nah, dikatakan Pasai Akhir karena jenis batu nisan ini dikeluarkan pada masa abad-abad terakhir masa Samudra Pasai, yaitu pada abad 15 Masehi. Kemudian di sini ada Kulah Kama Pasai. Ada yang terbuat dari emas. Itu namanya dirham ini ada dua jenis, ada jenis normal dan ada jenis kecil. Jenis kecil ini disebut dengan dirham mata mano. Kenapa disebut dengan dirham mata mano? Karena ukurannya kecil sekecil mata ayam.
Jadi ini adalah ruangan pusat informasi. Jadi kan kita kan nggak hidup pada masa kerajaan Samudra Kita hidup nggak pada masa Samudra Pasai? Nggak ya. Nah, dari mana sih kita tahu tentang sejarah Samudra Pasai? Katakan kalau Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang damai dan aman yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Nah, kemudian beliau juga mengatakan kalau Samudra Pasai ini mayoritas masyarakatnya itu beragama Muslim dan mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai kita runtuh pada akhir dari abad 15 Masehi, di mana pada saat itu kita dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang ke-6. Nah, jadi pada saat itu kita dijajah oleh bangsa Portugis, di mana rakyat Portugis sudah masuk ke daerah Samudra Pasai. Adalah kitab kuno yang usianya lebih dari 50 tahun. Itu sudah disebut dengan manuskrip. Nah, salah satu manuskrip kita yang pertama ada kitab Hujatul Balighah ala Jama' Muqasimah. Dan yang paling terkenal di sini ada Mushaf Quran tulis tangan. Jadi Al-Quran ini ditulis tangan. Nah, butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikan satu Al-Quran. Kalau sekarang Al-Quran kita dicetak. Nikah yang membahas seputaran tentang pernikahan. Kemudian ada juga kitab tasawuf.